tapi berkahnya. Nah, kalau misalnya sekedar nominal mah yang tidak sholat banyak yang kaya ya. Pengen ingetin dulu sekali lagi, kok waktu itu ada mualaf nanya kayak gini, kenapa setelah berislam dulunya saya banyak duit, sekarang malah jadi nggak punya duit? Atau kenapa sebelum hijrah kerjaan saya lancar, uang banyak, setelah hijrah kenapa malah jadi gini? Misalkan, bahkan mungkin di sini ada yang ngerasa seperti itu, ya. Maka izin saya jawabnya, sebagaimana kita pengen ngukur suhu air, ngukur suhu pakai apa? Termometer. Terus ngukurnya bukannya pakai termometer, kita malah nyelupin penggaris, dapat nggak suhunya? Karena kita salah ngukurnya, ya. Maka kalau kita ngukur kita udah ibadah, kenapa saya nggak kaya-kaya? Sama aja kayak tadi itu. Ngukurnya pakai penggaris, bukannya pakai termometer. Sedangkan bagaimana cara dunia itu seharusnya dipandang ya. Suatu ketika Rasul bersama para sahabat jalan, berhenti, lalu mengambil bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah dagingan, cacat deh. Udah jadi bangkai deh, bau. Diangkat. Siapa yang mau? Kata para sahabat, itu hidup juga kami nggak mau, wahai Rasul. Maka ketahuilah, kata Nabi, maka ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Satu. Hadis yang kedua, insya Allah ini juga pernah dengar. Kalau di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya itu setara dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberi minum kepada seorang kafir satu gelas air pun. Kita perinci ya. Saking bagi Allah dunia dan seluruh isinya itu gunung emas, itu mobil mewah yang banyak, itu bangunan yang segitu megah, bagi Allah nggak ada artinya. Makanya punten, mau kamu sekafir apapun, sengaco apapun, tetap ada yang dikasih dunia. Ya. Karena kalau semua kekayaan itu setara aja di hadapan Allah sama sebelah sayap nyamuk, jangankan kita dikasih harta, jangankan yang kafir dikasih harta, segelas air putih pun Allah nggak sudi ngasih. Tapi saking dunia ini nggak ada artinya bagi Allah, tuh nggak cuma air putih, silakan dia viral, dia kaya, dia punya aset sekian banyak, karena nggak ada artinya. Kan unik ya, kenapa tidak menggunakan debu ya Allah Akbar. Karena debu dikumpul-kumpul satu truk masih bisa dijual sama toko bangunan. Ya, iya kan? Di pasir ya. Coba sayap nyamuk dikumpulin satu truk, jadi naon? Jadi bala ya. Berantakan. Berat gini deh bayangin ya. Kalian nyapu rumah, banyak debunya dong. Dibuang ke depan rumah. Nyampe depan rumah tetangga datang, Pak, boleh saya minta nggak debunya? Kasih jangan? Enggak, weh. Kalau emang sayang, kalau emang berharga juga nggak akan saya sapuin ke depan. Justru karena nggak berharga kan, makanya dibuang. Nah, di hadapan Allah, dunia dan seluruh isinya itu kayak gitu. Makanya yang mau sengaco apapun, berzina setiap hari, mau yang kayak gimana, enggak tuh silakan, sana tetap dapat jabatan, tetap dapat duit, tetap silakan mangga. Terus kalian yang sudah dikasih hidayah, dikasih hadiah oleh Allah berupa hidayah, berupa iman, masih berani-beraninya ngukur, ya Allah, kan saya udah duha, kok jualan saya nggak rame-rame. Bukan berarti nggak boleh sih, boleh, masih boleh. Bagus mintanya masih ke Allah. Tapi ya, apa yang akan Allah berikan bagi orang beriman teh tidak sereceh dunia dan isinya doang. Tapi ya nanti yang di alam setelah kematian. Apa kok setelah kematian? Surga. Kalian bayangin surga senikmat apapun, demi Allah surga lebih enak dari itu. Ya. Sebagaimana kita bayangin neraka seperti apapun, sampai ada yang dibikin filmnya kemarin siksa neraka. Demi Allah neraka lebih perih dari itu. Nggak akan kebayang. Karena udah Allah tegasin, tidak terbayang, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak akan terbayang oleh nalar kita. Ya, nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Di hadis riwayat Imam Bukhari, kami kemarin lagi baca-baca lagi ngulang, kok nemuin satu hadis yang menjelaskan tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga adalah dia
dari surga dalam keadaan gosong, habis disiksa dalam keadaan ngerangkak, keluar dari neraka. Dia orang yang paling terakhir masuk surga. Lalu setelah sampai ke perbatasan, sudah masuk ke surga, diberikan untuknya tanah yang lapang seluas langit dan bumi, dan diberikan ini seluruhnya apa yang ada di dalam langit bumi itu. Di dalamnya ada kastil, di dalamnya ada apapun itu, semuanya untuk kamu. Dianya aja sampai bertanya, kalau bahasa kitanya mah, ya Allah, saya teh orang yang terakhir masuk surga, masa dapatnya senikmat ini? Dijawab di hadis itu diceritakan, ya, dan akan diberikan 10 kali lipat daripada dunia dan seisinya. Itu balasan bagi orang yang masuk surga paling terakhir. Itu ibarat mungkin orang yang cuma pernah berucap la ilaha illallah sekali seumur hidupnya mungkin, tapi dapat surganya seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya. Berikut apa yang ada di dalamnya, semuanya untukmu. Itu orang yang paling terakhir masuk surga. Berarti kebayang orang yang paling tinggi derajat surganya dapat nikmat apa aja ya. Nggak mau kebayang asli ya. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, saya ingat kokoh, diceritakan ada orang yang seumur hidupnya bahagia, gak pernah sakit, demam, batuk, menderita, kelaparan, miskin, gak pernah ngerasain itu semua. Dicelupkan ke dalam neraka barang sejenak, lalu kita begitu keluar dia akan berkata, aku gak pernah merasakan nikmat sama sekali, saking pahitnya. Dan akan ada orang yang dicelupkan di surga barang sejenak, di dunianya pahit, sakit, dicaci, dihina, diremehkan, kelaparan, dicelupkan ke surga barang sejenak, dan dia akan berkata setelahnya, aku gak pernah merasakan kepahitan sama sekali. Jadi udahlah. Dan kabar baiknya, segala hal apapun yang bikin kita gak enak dan kita alamin itu dunia, punten, bisa jadi jalan kita ke surga lewat itu. Teman kerja yang selalu kita keluhkan julidnya, liciknya, bisa jadi itu jalan kita ke surga. Ya, punten ya. Kayak contoh kita bicara Ibunda Asiyah, istrinya Firaun. Kan beliau hidupnya zaman Nabi Musa ya. Kalau zaman Nabi Musa kan bonusnya gak sebanyak zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah kan banyak bonus, betul? Contoh, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun ya. Dihapuskan dosa setahun ke depan, setahun ke belakang ya. Lalu apalagi, puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dianggap seperti berpuasa setahun. Nah, pada tahu hadisnya. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan ya. Banyak bonusnya tidak? Banyak ya. Umurnya lebih pendek, bonusnya lebih banyak. Ibarat audisinya lebih ringan, tapi bonusnya lebih banyak. Makanya kalau kita ketemu sama umat Nabi lain di akhirat nanti, terus ketahuan oleh umat Nabi lain kita gagal ke surga. Kalau umat Nabi lainnya itu orang Sunda, mungkin dia akan ngomong, "Ai kamu tena naonan masih gagal ke surga." Karena umat Nabi lain mah umur para ranjang, bonus sedikit. Ya, bonus sedikit. Kalian tahu betapa bahagianya sahabat ketika udah turun perintah sholat? Bahagianya karena mereka mengetahui umat-umat Nabi terdahulu itu kalau pengen minta itu nggak melulu bisa langsung ke Allah, harus lewat Nabi. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu. Gitu kan kalau di Al-Quran ya. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu. Kita dengan sholat, kapanpun kita ambil wudhu, sujud, diskusi langsung sama Allah. Punya akses langsung ya. Kitanya aja kali yang mungkin masih ngeremehin sholat. Masa iya masalah bisa selesai dengan nonggeng, sujud, itu kan ngeremehin ya. Sesenang itu mereka ya. Nah, Asia zamannya Nabi Musa, jadi bonusnya sedikit nggak kayak kita. Tapi ternyata 4 wanita paling mulia di surganya Allah, salah satunya adalah Asia. Di dalamnya ada Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, ibundanya Nabi Isa, Maryam, dan juga Asia. Yang 2 zaman Nabi nih. Tapi kan ibunda Maryam sama ibunda Asia bukan. Padahal di zaman Nabi banyak wanita soleha lain, ibunda Aisyah, Ummu Salamah, dan yang lain-lain. Atau
Sumayyah yang pertama kali syahid di jalan Allah, wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Soleha iya, surga iya. Tapi kok bisa-bisanya Ibunda Asiyah nyusul? Apa ibadahnya bagus? Itu mah memang gak usah ditanya. Tapi kan salah satu alasannya, punten lah, beliau punya amalan, yang amalan ini tuh ganjaran pahalanya tanpa batas. Apa itu? Sabar. Bener, sabar. Karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat pahalanya gede. Iya, sedekah pahalanya gede, minimal kali 700 kali lipat. Al-Baqarah 261 ya. Tapi kalau ditanya apa sih amalan yang pahalanya tanpa batas, nggak ada habisnya. Punten, kadang sesederhana sabar. Kenapa beliau dengan sabarnya bisa sekuat itu? Karena yang disabarin gak cuma suami biasa, sengaco-ngaco makhluk itu yang jadi suaminya. Lihat orang sengaco, apalagi yang sampai dikirimin 2 nabi. Firaun doang kan. Kadang-kadang dikit lagi, kalau sekedar punten ya, soleha. Kalau misalkan kepalang capek, udahlah saya nggak mau, pisah aja kita Firaun maksudnya, ya bukan panggilan ya. Masa ya nggak ada yang mau lagi wanita soleha mah? Ngapain bela-belain tetap dengan Firaun? Karena beliau pasti yakin, iya pahit, tapi nggak mungkin Allah nyanyain kepahitan ini. Bisa jadi gara-gara ini surgaku lebih terjamin daripada wanita lainnya. Dan bener, kepunten ya. Walaupun saya mengetahui kalau misalkan di sini ada seorang istri yang sedang diselingkuhi suaminya, punten, bicara sakit pasti sakit, namanya ditemenin dari nol. Giliran udah sukses, dia nikah lagi sama yang seumuran putri kalian. Ya begitulah film azab ya, biasanya gitu kan. Tapi gara-gara itu dia jadi rajin tahajud, rajin taklim, mulai syar'i, mulai belajar Quran, sampai lancar, sampai hafal, sampai mengajarkannya. Bisa jadi surganya lebih terjamin daripada istri yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh ya Bu ya. Abang kapan selingkuh bang? Biar dosa aku gugur. Nggak gitu bos konsepnya ya. Beda-beda, tiap orang ada jalannya ya. Tapi yuklah kita pikir lagi ya. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita cita-cita ke surga, dosa cuma satu? Enggak ya, lebih ya. Dan kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen surga teh tetanggaan sama Nabi. Sholat lupa rokaat wae. Zuhur 2:30, asar 5:30, subuh kadang 8:30. Istighfar jarang, sedekah diirit-irit ya. Malaikat juga mungkin geleng-geleng, ke surga pakai amalan apa ini orang. Tapi Allah pengen kabulin, kasih fasilitas, dikirim tetangga julid. Fasilitas ya teteh, beneran ya. Iya tuh jujur ya, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus karena amalan kita segitu-gitunya, punten, bisa jadi. Gara-gara dapat kepahitan dari orang itu, apa dikira Allah sia-siakan? Nggak ada yang sia-sia. Kepahitan cuma 2 ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, udah itu doang. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi sama, kita bukan supaya kayak ulama-ulama luar biasa amalannya. Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad, baca kitab manakibnya ya, yang ditulis oleh putranya. Ahmad bin Hambal itu sholatnya sehari semalam tidak kurang dari 300 rakaat. Kalau sedang sakit hanya 150 rakaat. Sakit ya teteh, sakit ya. Hafal sekitar 1 juta hadis berikut matan dan sanadnya ya. Dirangkumkan dalam Musnad Imam Ahmad itu ada 40.000 hadis, sedangkan Bukhari cuma 7.000 hadis ya. Tapi memang Imam Bukhari hafal 300 ribuan ya. Tapi yang dirangkum, yang dipilih best of the best of the best, core of the core, intinya inti, terpilihlah 7.000 hadis tersebut Bukhari ya. Ya
kita ibadah nggak seperti beliau, tapi pengen ke surga, sama bisa jadi amalan kurang, dikasih fasilitas ya. Ada sila omongan orang, nggak apa-apa, capek sebentar, dunia mah gini-gini aja ya. Hinaan, cacian, sama ember jatuh sama aja lah, gitu-gitu aja ya. Kalau bentuknya kritik, nasihat, ngebangun, monggo didengerin. Tapi kalau cuma sekedar julitan mah udahlah. Dikatain monyong, mulut kita nggak langsung mancung gitu. Iya kan? Misalkan, gigimu kotak, cetak, mus tiba-tiba kotak, kan aneh juga. Enggak. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba Bu sebut monyong tanpa majuin bibir. Monyong, ini susah ya. Tenang aja. Gitu aja sih dulu orang. Kadang suka salah fokus, contoh ya. Artis kebongkar aibnya. Yang dipikirin apa? Gimana cara netizen kembali cinta, endorsan balik lagi, drama sinetron semuanya pada kontrak lagi. Padahal yang seharusnya lebih dipikirin setiap kali ada masalah atau aib terbuka adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampunin Allah. Sok suruh pilih, netizen kembali sayang, endorsan kembali banyak, tapi Allah belum ngampunin karena kita nggak tobat-tobat. Masih celaka nggak? Celaka. Atau dibalik, kadang orang masih mencaci, kemana-mana ada yang menghujat, tapi sudah tobat nasuha, sudah Allah ampuni, aman kan? Punten ya, bersepakat manusia satu planet bumi, kita selamatin Kodenis ke surga yuk. Kata yang punya surga saya nggak boleh masuk situ, bisa apa miliaran manusia itu? Saya kadang pernah ada yang cerita kemarin ya, kok mau tanya boleh ya, boleh emang enggak. Ngerasa nggak sih tahun 2023 kemarin adalah tahun yang berat katanya. Saya tanya lagi, emang beratnya kenapa? Saya diturunin dari jabatan saya. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah menjabat happy-happy aja. Iya kan? Berarti kan tadi doang masalah ilah di hati, betul? Karena ilah di hatinya jabatan, di tahun itu dia hilang jabatan, bagi dia itu tahun yang berat. Ya kitanya aja isi hatinya belum Allah, makanya hidupnya berat melulu. Rumusnya kan sederhana kan? Surat 13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kalau berarti kalau lagi galau, lagi hati nggak enak, sederhana. Pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ya. Ingat pinjol, ingat rungkat, ya. Ya, Tuhan kita Allah ya, bukan Dewa Zeus. Nggak ada itu Dewa Zeus ya. Nah, ada yang tertawanya cukup menjiwai ya. Udahlah istilah, tenang aja. Lagi banyak ini yang edit sekarang, hati-hati ya. Diedit gambar potongan video sayanya, sampai Ustadz Felix ikut-ikutan dibikin kena ya. Bahwa ini ada judi syariah dibuat oleh teman saya Kodenis Slim. Penipuan lah, jangan ketipu lah, jangan kegocek. Tapi punten, yang biasanya ketipu memang yang biasanya udah pernah sering main judi juga tuh. Berusaha pengen ngebalikin kekayaan. Ya gimana caranya, mana ada sih judi syariah? Lagian kan kelihatan jelas, gerakan bibir sama suara yang keluar nggak sama. Ya memang agak mirip gitu kalau, tapi kan ya gitulah AI ya. Atulah zaman sok lihat 12 tahun yang lalu manusia sudah sanggup membuat film yang judulnya 2012. Terlihat nyata bukan, tsunami dan lain-lainnya. Masa sekarang ngubah gambar supaya ngomong aku buka judi online syariah? Ya mudah tuh sekarang mah. 12 tahun lalu manusia, enggak, 2008 pertama kali film Iron Man. Berarti berapa tahun lalu tuh sudah bisa ngebuat kayak gitu tuh. Manusia jadi robot. Meskipun kalau diterjemahkan iron kan setrikaannya. Ya iron teh sebetulnya baja ya. Apa besi lah gitu ya, baja. Sekarang diedit biar supaya ya hati-hati. Lagian kalau emang itu dari saya, ya pasti saya postingnya di akun pribadi. Itu kan akun-akun nggak jelas ya. Jadi hati-hatilah, jangan ketipu. Ini kadang potongan kayak gini bisa dipotong lagi. Iya itu benar-benar. Nah, tapi
Tapi ya udahlah, soalnya bagi saya mah lumayan dapat transferan pahala. Tapi kan kasihan yang kegocek, yang ketipu, ya. Ya mau nggak mau, karena saya banyak bicara tentang judi, ya mereka nggak suka kali. Jadi ya udah paling banyak kena. Dulu itu kalau cerita ya dulu ya, zaman saya masih di sana, kami tuh sok-sokan kayak punya kode etik gitu ya. Jadi kita tahu, karena punten ya, orang-orang yang pada jadi bandar judinya emang nggak pada main judi ya, sama kayak orang-orang yang pada jadi bos rokok nggak pada ngerokok ya. Seperti itu ya. Terus dengan cara seperti ini, yuk kita bikin standar minimum permainan. Ya kalau pengen main mereka harus minimal depositnya 500.000. Jadi kan orang yang punya uang ada 500.000 ya insya Allah agak menengah ke atas kali ya. Jadi kalau misalkan kalah nggak akan hancur-hancur teuing. Dan pasti kami kalahin, kami bikin gocek, ya kita yang bikin sistemnya ya. Sekarang ibarat kayak gini, yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Terus gimana akhirnya? Diturunin minimalnya 10.000 mereka terima. Coba orang yang akhirnya main 10.000 kan punten ya, yang mungkin ekonominya belum rapi, sehari-harinya mungkin parkirin atau kerja kerjaannya mah nggak masalah, halal. Tapi ketika akhirnya disalurin ke situ tanpa punya kemampuan ngelola keuangan yang baik, itu kan yang jadi masalah baru. Punten ya, pemain-pemain gede kami dulu yang sehari itu sekali main tuh berapa, habis 3-4 miliar dalam sehari, kalah ya karena mereka punya triliunan. Biasa aja kalah segitu teh ya, nggak bikin mereka sampai jadi hancur gitu hidupnya. Sekarang kadang uang segitu-segitunya dipertaruhkan di hadapan mesin slot, ya udah tuh ya. Jadi ini kenapa jadi bahas judi ya, maaf deh, kita lagi bahas apa sih. Yang penting kita mah jadi hikmah aja ya. Intinya silakan, kalian akan diuji, demi Allah kalian akan diuji apapun ya. Bahkan saya pengen nyampein suatu fakta dulu. Kalau di sini ada yang lagi minta jodoh, punten saya mau terangin dari awal, belum tentu Allah kasih jodoh, belum tentu dikabul, bisa jadi duluan meninggal, betul. Yang pada pengen jadi kaya, punten, belum tentu Allah kasih. Tapi tahu nggak, ada satu permintaan yang kalau kita mintanya ini kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak kabulin, pasti kasih. Minta apa ya? Salah satunya adalah minta hidayah. Yahdi kolbah, petunjuk di hati. Punten ya, Allah gak ngabulin sesuatu. Misalkan orang dia minta kaya tapi gak kaya-kaya, bukan berarti Allah pelit, bisa jadi dia ditolong. Karena ada orang pengen maksiat bisa gak jadi gara-gara gak punya duit. Dan ada orang gara-gara punya duit jadi bisa maksiat. Maksiat ada biayanya kan. Punten ya, minuman menyehatkan, susu murah berapa ribu dapat. Coba minuman keras, mahal satu botolnya. Ada yang beli, minumnya bangga, rasanya pahit, bikin otak kehilangan akal. Mungkin setan ketawanya ngakak banget ngeliat orang minum. Ini bodoh nih orang asli. Udah mahal, nyakitin badan, bikin lupa diri, rasanya pahit, gak ada enak-enaknya, diminum dengan bangganya. Ya. Tapi kalau sudah mintanya hidayah, coba nanti kalau lagi malam kebangun sholat tahajud, yang diminta, yang tadinya mungkin minta motor, minta naik jabatan, minta punya kerjaan, yang belum tentu dikabul tadi semuanya, karena Allah tahu mana yang harus dikabul, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Tapi diganti misal doanya jadi, ya Allah, hamba minta hidayah. Karena kalau sudah ini yang Allah kasih, kalian mau hidup diujinya pakai apapun, mangga, tetap bisa bahagia, tetap bisa tenang. Ya balik lagi lihat koruptor tadi lah, duit udah ada, jabatan udah punya, tapi masih nyuri melulu, sederhana, belum dapat hidayahnya. Tapi kalau sudah yang Allah kasih petunjuk di hatinya, lihat atulah orang-orang soleh dahulu teh di mana diuji, kayak gimana diujinya.
dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Ada yang sekedarnya lelah dakwahin umatnya, dicaplok sama ikan paus. Kita mah kadang pernah sengaja ninggalin sholat atau bikin nangis orang tua, dicakar kucing juga enggak. Gajian lancar, badan gak sakit-sakit. Ya. Ada yang sekujur tubuh kena penyakit kusta selama 18 tahun, dan waktu kena penyakit kusta 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ketika istrinya berkata, kamu gak minta sembuh sama Tuhanmu, sama Allah? Ibu inget gak? Dulu kita hidup sehat, punya rezeki, ladang hewan ternak beranak dan bertumbuh kembang, punya anak 12. Itu berapa lama sih? Kurang lebih 18 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Maka aku baru sakit 18 tahun. Malu minta sembuh ke Allah. Nikmatnya masih lebih banyak soalnya. Coba punya hati kayak gitu. Ngeluh juga enggak. Karena udah Allah di hatinya udah selesai. Karena kalau kita masih bahagianya masih yang aku suka terus, yuk jawab survei sederhana ini. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat dan bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Ya. Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ya bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik. Kata anak-anak juga yang terbaik bagi dirinya permen, coklat, es krim. Setelah sakit gigi diambil gak permennya? Ambil. Meskipun dia berkata, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Pas aku permen gak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD misalkan. Kan masih kecil ya. Orang tuanya ditanya, ibu kok kaya nggak beliin anaknya permen? Ibu benci ya sama anak ibu? Karena benci atau karena sayang? Oh ya, ya. Udah wae tenang ya. Udahlah. Sibuk itu aja. Siapin ini Ramadan, bulan penuh ampunan, sampai ada nasihat dari guru, kalau emang Allah udah benci banget sama kita, nggak pengen nerima ampunan, nggak pengen nerima tobatnya kita, Allah punya kuasa untuk bikin kita nggak nyampe Ramadan. Mati 1 hari sebelum Ramadan misalkan. Tapi kalau kisahan kita pernah berbuat dosa, tapi Allah izinin masih nyampe bulan Ramadan, bismillah, kita punya peluang besar untuk dapat ampunan tersebut. Ya. Dan yang mudah-mudahan semuanya sampai ke Ramadan ya. Punten lah, ini yang lagi ngomong aja udah berapa kali maksiat seumur hidupnya, gak mati-mati. Bukan karena diri ini udah baik, belum. Allahnya aja terlampau baik, masih ngizinin diri ini bertobat. Dulu AA, ini waktu di DT, di Darut Tauhid, Agim pernah nanya ke seorang yang setiap tahun berangkat haji. Pak, amalannya apa Pak tiap tahun bisa berangkat haji? Rajin duha ya? Dijawab enggak, jarang. Rajin tahajud mungkin? Enggak, terakhir tahajud mabit Ramadan tahun lalu ya. Terus apa amalannya? Apa coba jawaban beliau? Mungkin bukan amalan saya, tapi mungkin dosa saya yang terlampau banyak. Allahnya aja yang keterlaluan baiknya menyuruh si pendosa ini untuk tobat di tanah suci. Bukan karena amal saya. Allahnya aja yang terlampau baik. Ya, tinggal kitanya mau nggak pakai kesempatan dari Allah ini. Kan mudah kan bagi Allah matiin kita kapan aja waktu lagi maksiat. Hirup keneh ini. Ya udah ya, tinggal kita gunain, mudah-mudahan jadi amal. Allahu a'lam bishawab. Udah segitu dulu apalagi habis ini teh? Foto-foto langsung. Foto-foto apa tanya jawab? Kalau udah tanya jawab nggak ada foto-foto. Di foto naon atulah. Banyak ngkongko mah di BTM, cari aja. Jualan handphone bisa tuker tambah lagi. Ini mah ngkongkonya nggak jual. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Ya silakan sok atulah kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Atau dikoreksi barangkali ada saya salah menyampaikan. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Supiandaris. Izin bertanya Ustaz, saya membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa ketika di bulan suci Ramadan itu pintu neraka itu ditutup ya Ustaz? Pintu neraka ditutup. Saya belum pernah ke nerakanya sih, tapi udah tahu. Dijelaskan di Iya. Iya. pintu neraka ditutup dan pintu surga itu dibuka. Iya. Dan setan-setan dan jin-jin itu dibelenggu Ustaz. Iya. Nah, tetapi Ustaz, Afwan, ketika di bulan suci Ramadan masih ada saja yang berbuat maksiat. Iya. Apakah perbuatan maksiat tersebut itu dikendalikan oleh setan, sedangkan setannya dibelenggu gitu Ustaz? Iya. Atau dikendalikan oleh hawa nafsu sendiri? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisilah satu-satu ya. Bisi hilap ya. Kalau udah seumur gini tuh belaga tua ya. Tapi saya udah ubanan ya. Maka gini, Allah menciptakan makhluk, ada yang dari cahaya, namanya malaikat, namanya nur. Iya, nur teh cahaya, betul. Tapi kan ada gitu malaikat nur. Masya Allah. Tahu nggak bahasa Jepangnya nur? Bahasa Jepangnya cahaya. Hikaru ya, atau hikari ya. Jadi kalau misalnya ada cewek Jepang namanya hikari, halus. Padahal kalau di Indonesia namanya nur ya. Iya kan, cahaya kan? Iya kan, nur ke cahaya kan. Cuma karena pakai bahasa Jepang kan jadi keren ya. Allah nyiptain makhluk yang dari cahaya namanya malaikat. Allah nyiptain yang dari tanah disebutnya manusia. Terus Allah nyiptain yang terbuat dari api namanya jin. Jin ada yang nurut, ada yang tidak nurut, sama kayak manusia. Ada yang takwa, ada yang tidak bertakwa. Yang tidak bertakwa, yang ngebangkang, disebutnya iblis. Ya. Yang ketika diminta bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak mau siapa? Illa iblis, kecuali iblis ya. Itu membangkang. Jadi jin juga ada yang takwa kepada Allah ya. Terus setan teh apa kok? Setan itu kata guru kami ternyata lebih tepatnya lebih seperti sifat. Makanya ketika kita berlindung dari godaan syaiton, syaitonnya mana dulu nih? Di Anas disebutkan minal jinnati wan nas. Jadi selagi punya sifat membangkang, dia punya sifat syaiton. Jin yang membangkang disebutnya iblis. Dan berarti apakah dia setan juga? Iya, karena sifat pembangkangnya itu. Iya, yang disebut setan disebut ternyata dijelaskan kalau kita baca syarah hadisnya ya, disebutkan bahwa ternyata yang dibelenggu adalah setan dari golongan bangsa jin. Kalau ada yang masih ada maksiat, bisa jadi kita setannya ya. Iya, kita tadi kan minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Ya, kalau ada manusia yang ngajakin ngebangkang, ngajakin ya maksiat terus ke Allah, ya dia yang jadi setan, ya punya sifat syaiton lah gitu istilahnya, kurang lebih. Walaupun juga ada penjelasan lagi yang dibelenggu istilahnya kayak yang pangkatnya tinggi-tinggi, wallahu alam ya, ini mah guru kami pernah ngasih penjelasan. Tapi kalau misalkan kenapa di Ramadan itu masih ada yang maksiat, ya salah satu penjelasan yang kami tahu karena yang dibelenggu syaitan dari golongan bangsa jin, yang dari manusianya kan kita tidak dibelenggu ya. Apalagi kita terbiasa ngikutin arahan dari syaitan dari golongan bangsa jin selama 11 bulan sebelumnya, kan jadi kebiasa ya. Allahu alam. Jadi itu yang pernah dijawab oleh guru kami, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Allahu alam bishawab. Begitu? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pertanyaan sebelum yang inti ya Tad. Iya. Memang ada pertanyaan yang tidak inti. Core of the core. Saya mau tanya sama Ustaz pernah minum nggak? Minum air. Korma. Khamar. Pernah. Pahit.
orang baik, sampai sekarang pun banyak dosanya. Kalaupun ia udah tobat, nggak tahu udah diampunin atau belum ya. Mohon doanya ya. Tapi pernah. Nggak apa-apa Ibu ya. Terus saya mau nanya nih kan masalah. Ya, mangga. Masalah apa? Sabar. Ustaz kan tadi bilang masalah sabar dan masalah Asia ya. Kalau Ibunda Asia, iya. kan Asia itu Fir'aun kan mungkin ya tapi nggak banyak perempuan ya. Kalau seandainya pasangan kita dalam kondisi kita tahu kalau dia suka zina, suka meninggal jauhlah dari Allah gitu. Apa kita harus bersabar Pak? Yang pertama, yang kedua Allah kan maha membolak-balikkan hati ya. Terus kenapa nggak ibaratnya setiap makhluk yang kira-kira udah tersesat nggak dibalikin gitu, nggak dibalikin hatinya sama Allah untuk cepat kembali lagi. Pertanyaan saya, makasih Kak. Baik, istilah. Oh iya Ki. Pertama, di hadapan Allah, dosanya Firaun itu lebih besar daripada dosanya suami yang berzina. Karena kan yang lebih besar dari dosa zina apa? Syirik kan? Beliau nggak cuma syirik, ngaku-ngaku jadi Tuhan. An-Naziat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Berkatalah dia, Firaun itu, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi udah di hadapan Allah kan itu dosa yang lebih besar daripada perzinahan. Ya. Sehingga memang di hadapan Allah itu lebih parah, lebih berat dosanya. Dan kenapa kalau misalkan ada orang yang istilahnya sudah tersesat tidak segera Allah balikan? Allah udah nyiptain makhluk yang nggak akan bisa berbuat dosa sekalipun, namanya malaikat, ya. Lalu akhirnya diciptakanlah juga manusia yang dia bisa berbuat dosa, tapi dia juga bisa berbuat baik. Maka ketika mereka malaikat nurut, wajar, nggak dikasih syahwat, nggak dikasih hawa nafsu yang jadi keburukan. Manusia udah mah dikasih syahwat, dikasih hawa nafsu, tapi dia tetap bisa nurut, makanya nanti derajatnya malah bisa lebih tinggi daripada malaikat. Sekalinya tidak nurut, meskipun dikasih akal, tapi malah ngikutin syahwatnya terus, maka naudzubillah bisa lebih rendah dari hewan bahkan. Karena seumur-umur saya nggak pernah ngelihat ada kambing yang homo ya. Tapi kalau manusia mah ada ya. Naudzubillah. Coba udah mah perempuannya makin banyak, laki-lakinya makin sedikit. Laki-laki yang sedikit itu ada yang gak suka sama wanita lagi, sukanya sama cowok. Kan makin terancam kalian, hei para wanita ya. Tapi tenanglah, Allah berikan jodoh mudah-mudahan ya. Jadi ya itulah hidayah Allah ya. Dan terserah Allah, kadang ada yang Allah kasih waktunya nyampe lama, ada orang baru tobatnya umur 60 ada. Dan selagi judulnya masih di dunia, sebelum nyawa belum nyampe kerongkongan, masih bisa diampuni, masih bisa ya. Maha baiknya Allah ya. Ada yang masih kecil diwafatin, bisa juga jadi itu pertolongan Allah. Mumpung belum punya dosa, wafatin daripada nanti gede punya dosa terus ternyata ajalnya datang duluan. Ada yang diselamatin seperti itu ya. Allah punya kuasa, ia punya kebijaksanaan yang kadang tidak semua makhluk mengertinya ya. Dan meskipun malaikat makhluk yang pintar seperti itu pun dulu juga sempat bertanya ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat juga nanya, ini kok bakal berbuat kezoliman, ini gimana ceritanya akhir dikasih ini. Ya Allah lebih mengetahui daripada ya semuanya ya. Tugas kita bukan mencari tahu apa yang Allah tahu dan Allah pengenin. Tugas kita sih sederhana, nurut sih. Dengan semua pengen bahagia, dan bahagia ternyata adanya pada ketaatan. Maka pengen bahagia tapi nggak taat-taat, pantesan sulit bahagia ya. Maka ada istilah, mau apapun seperti apapun hasilnya, Allah tidak akan zolim kepada siapapun. Setiap perbuatan kita sebaik apapun ada balasannya. Setiap kezoliman kita juga sekecil apapun ada balasannya. Mudah-mudahan sempat ditobatin duluan. Terserah Allah. Allah mau bolak-balikin hatinya kapan ya. Kayak insan gini dakwah nih, ini dakwah tidak bisa mengubah siapapun. Kalau ada yang berubah jadi baik setelah kajian ini, Allah yang ngubah, bukan yang bicara. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Tapi maha baiknya Allah, meskipun kita setelah dakwah, misalkan ya kayak Nabi Nuh lah, berdakwah 950 tahun, ternyata
ternyata yang jadi baik sedikit. Apakah ngurangin pahalanya? Enggak. Kayak gini ceramah, kapan baru jadi kebaikan? Bukan ketika makin banyak yang datang, ketika yang ngomong ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ada yang baik, Allah yang ubah, saya nggak bisa ngaku-ngaku. Begitu nggak ada yang jadi baik pun, selagi yang bicara niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala kan? Sungguh repot kalau kita meninggal ditanya, depan gerbang surga ditanya, emang udah berapa orang yang kamu mualafin? Kan repot ya. Tapi meskipun Dr. Zakir Naik misalkan nggak pernah mualafin siapapun, tapi beliau lillahi ta'ala tetap jadi pahala meskipun nggak ada yang mualaf dari ceramah beliau. Enak kan urusan sama Allah? Kayak gini nih, bangun masjid yuk, sedekah, keluar 100.000 misalkan. Ternyata sebelum masjidnya jadi, kita mati duluan, meninggal. Terus di hari akhir kita dapat catatan amal kita nih. Kita coba iseng ngecek, kok nggak ada pahala saya sedekah? Nanya ke Allah, ya Allah, engkau pasti tahu tanggal dan jam segitu saya sedekah, kenapa nggak kecatat ya Allah? Tidak mungkin Allahnya datang dan menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya, bos. Duit masih di kantong, hati udah niat pengen ngasih, dapat tuh pahala niat. Apalagi kalau dilakuin, tambah banyak pahalanya. Enak kan urusan sama Allah? Itu ya tugas kita, belajar, yang kerja, digaji nggak digaji, selagi kerjanya niat lillahi ta'ala, pengen nafkahin anak-anaknya yang dia sayangi, tetap jadi pahala meskipun nggak digaji. Yang rugi siapa? Bukan yang nggak digaji, yang nggak ngegaji, yang zolim. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Misalkan ada yang berkata, kok pemilu kemarin curang, siapa yang rugi? Yang curang. Siapa yang paling beruntung? Yang gara-gara kejadian itu tambah dekat sama Allah. Bisa jadi yang dicurangi. Coba anggaplah gara-gara curang itu dia jadi pemimpin. Emang dia pemimpin kumaha jadi ya? Langsung bahagia seumur hidup? Kan hisapnya repot. Bertanggung jawab atas 280 juta orang itu gimana ceritanya? Tapi kan jadi punya duit, punya segala macam makanan, bisa sanggup beli banyak, perut nggak muat. Bisa sanggup beli villa banyak, nggak mungkin kita guling-guling ke setiap bagian villa kita. Yang nikmatin villanya si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari seger. Tiap bulan dapat gaji. Yang punyanya belum tentu datang tiap tahun. Ya. Semua orang jadi pengen ketemu, waktunya nggak cukup 24 jam segitu-gitunya. Perlu tidur. Banyak yang ngejamu makanan, badan udah asam urat, nggak bisa sembarang dimakan. Coba manusia mah kita banyak keterbatasannya. Terus yang dikejar dunianya doang, yang kita juga nggak bisa kita nikmatin sampai segimana-gimananya. Nah, udah bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal tersampaikan ibadah Nabi malam hari, kemudian tersampaikan surah yang menandakan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak hal yang juga kemudian Anda sampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah bagi umat Islam sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah terbaik. Nah, Dan ini adalah dalam momen menyambut Ramadan. Yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah Anda kepada saya dan kepada yang hadir di sini, bagaimanakah Nabi di bulan Ramadan, dalam artian ibadah apa yang dilakukan Nabi ketika sahur hingga berbuka puasa? Bisakah Anda, karena Nabi ini keteladanan, karena kita teladani bersama, dan kita sepakat bahwa Nabi adalah yang terbaik. nah. Itu saja yang bisa saya tanyakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita bahas kebiasaan beliaunya ya. Ulama-ulama terdahulu bahkan kalau bicara mencontoh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, bahkan ada yang mempersiapkan Ramadan itu dari bahkan 6 bulan sebelum ya. Kalau memang dari Rasul, salah satunya yang beliau jalani bulan di mana selain Ramadan, bulan di mana beliau paling banyak berpuasa ternyata salah satunya adalah bulan
Sya'ban. Sehingga memang itu mempersiapkan, istilahnya ibarat orang pengen jadi atlet main Piala Dunia cuma 1 bulan, itu pun kalau nyampe final ya, tapi latihannya ada yang sudah bertahun-tahun sebelumnya. Nah ini jadi Rasulullah sudah mulai dari bulan Sya'ban. Kalau ibadahnya terkait bacaan Al-Qurannya di Ramadan itu Rasulullah mengkhatamkan Al-Qurannya, ada riwayat yang menyebutkan 2 kali, dan itu ditalaki langsung dengan malaikat Jibril ya. Jadi kalau ada yang mau nyamain, ya udah coba minimal selama sebulan itu ya 2 juz berarti baca Al-Qurannya, berarti sehari baca 2 juz. Jadi kan selama sebulan kan dapat 2 kali khatam ya, 2 khatam yang sama, 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Masalah ibadah yang sehari-harinya, ketika bicara tentang tarawehnya, memang kalau Rasul ada sengaja hari di mana tidak sholat taraweh di masjid. Kenapa? Karena beliau harus jadi syariat. Beliau takut membuat orang merasa bahwa taraweh ini wajib di bulan Ramadan. Bukan beliaunya nggak mau taraweh, bukan. Beliaunya mah senang sekali kalau sholat. Tapi masalahnya beliau harus jadi panutan soalnya. Ya, harus jadi syariat. Sebagaimana Nabi pernah nggak telat bangun sholat subuh? Kalau bicara pernah mah pernah. Tapi bukan beliaunya malas, bukan. Satu, memang waktu itu kejadiannya sedang lelah sekali, sedang safar, dan juga harus ada petunjuk kalau nanti umatnya ada yang telat bangun sholat subuh, tata caranya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Apakah Nabi sholatnya pernah lupa rakaat? Pernah. Bukan berarti nabinya pelupa dan sholatnya nggak khusyuk, bukan. Guru kami mengingatkan, bisa jadi Allah sengaja membuat beliau lupa, jadi nanti umatnya punya contoh. Oh, kalau sholat kita lupa, tata caranya kayak gimana? Seperti itu. Lalu kalau di 10 malam terakhir, kalau di bahasa hadisnya, beliau mengencangkan sarungnya katanya, dan mengajak istrinya untuk beritikaf di masjid. Itikafnya seperti apa yang Nabi lakuin, yang pernah saya pelajari dari guru-guru kami disebutkan, memang benar-benar 10 harinya benar-benar tinggal di masjid. Walaupun memang rumah Nabi itu ya di sebelahnya masjid langsung ya. Buka pintu kamar tuh udah langsung mimbar ya. Udah langsung mimbarnya Nabi. Udah langsung tempat ngimamin ya. Tapi benar-benar 10 harinya di masjid. Kan ini silakan kalau pengen ada yang ngamalin nanti 10 hari terakhir benar-benar ya di masjid itikaf. Masalah amalannya beliau sendiri membebaskan. Silakan di masjidnya pengen yang sholat sunnah, pengen yang Quran, ya. Beliau sendiri memperbanyak doa. Doanya terutama di 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ada yang di riwayat lain ditambahkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya afuwun dengan gofurun? Sama-sama ampunan, tapi gofurun itu kata guru kami diampuni tapi catatan dosanya masih ada. Diampuni sih memang. Kalau afuwun diampuni, ibaratnya berikut catatannya ikut hilang juga. Jadi di hadapan Allah seolah-olah kita tidak pernah ngelakuin kemaksiatan itu sama sekali. Nah, dari sekian banyak doa, Rasul minta berdoanya di 10 malam terakhir, malah berdoanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saking memang luar biasa ampunan di bulan Ramadan. Terlepas itu, selain itu karena kita bicara sunnah itu nanti kan ada yang fi'liyah, qauliyah, sama yang takrir, ucapan, perbuatan, sama ada juga yang ketetapan, ya. Nah, ada sahabat misalkan yang ternyata beliau pengen kuatnya di sholat, ya sudah sholat sunnahnya diperbanyak, Rasul diamkan. Dengan didiamkan maka jadi takrir, ketetapan. Ada juga yang dengan dia pengen kuatnya baca Quran, ya udah dibaca Quran, ya. Jadi yang kami tahu sih cara beliau berRamadan seperti itu. Oh, salah satu lagi juga di bulan Ramadan Rasulullah bersedekah sebagaimana angin yang berhembus kencang kalau riwayat hadisnya. Jadi sedekahnya lebih jor-joran dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, jadi ya itulah beliau ya. Jadi ibadah tuh nggak cuma melulu gerakan badan kita ngelakuin apa, tapi juga kebermanfaatan kitanya untuk orang lain. Ya
Makanya ada yang akhirnya di bulan Ramadan dia lebih banyak sedekahnya. Karena misalkan ternyata baca Quran saya tidak selancar yang lain, ya sudah silakan sedekahnya. Nabi juga nyontohin sedekahnya seperti itu. Ya. Kalau alam, sisanya kalau ada yang mungkin belum terbahas, izinkan nanti saya terus mengkaji lagi lebih jauh. Tapi kita punya sekian banyak waktu dan amalan soleh apapun itu untuk menjalani bulan Ramadan. Kalau kita bicara kebiasaan Rasul sehari-harinya sih, kalau misalnya diterusin, yang saya tahu dari waktu selesai subuh Rasulullah biasanya bermajelis, ya. Bermajelis. Yang ditanya apa? Kadang beliau menyampaikan materi, lalu menyampaikan suatu ilmu, nanti yang lain dipersilakan jawab. Di beberapa kesempatan, kadang Rasulullah itu membuka materinya dengan bahkan bertanya, apa yang ingin kalian tanyakan? Nanti kajiannya melebar dari situ. Bahkan ada salah satu kesempatan, majelisnya Nabi itu dimulai setelah subuh dengan bertanya, siapa yang tadi malam bermimpi, biar aku tawilkan. Tapi ya Nabi ya bisa ngerti kayak gituan, kita mah nggak bisa. Ya, terus biasanya kalau di waktu duha, Rasul beberapa riwayat yang kami ketahui dari Ustadz Budi Ashari kadang keliling ke pasar ngelihat kondisi bagaimana yang berjualan. Ketemu ada yang harus dilurusin. Kayak dulu soalnya ada yang jualan kurmanya tuh dicampur, ya, dari yang bagus dicampur sama yang kurang bagus, ya. Susu ada yang jualan susunya dicampur pakai air, jadi dioplos gitu. Ya itu ada yang beliau luruskan, ya. Nah, ya, waktu siang hari ada yang namanya qailulah, tidur sebelum zuhur atau boleh juga setelah zuhur. Sebentar, kadang hanya 15 menit. Ya, tidak sampai asar ya. Dari beres zuhur bangun udah maghrib gitu. Ya. Seperti itu kebiasaannya. Ya. Lalu selanjutnya ada yang beliau mengunjungi istri-istrinya. Salah satu kadang memang di hari ya, ada hari gilirannya siapa ya. Dan biasanya memang kalau bermajelis Rasulullah memang lebih sering di pagi atau yang nanti yang di sore harinya yang kami ketahui ya. Justru jarang yang malam. Karena memang kebiasaan Rasul itu kalau setelah beres Isya, kalau di bulan Ramadan kan ada tarawih ya. Kalau lagi di bulan Ramadan, ya kalau nggak ada urusan apa-apa langsung tidur, biar bisa lebih mudah bangun tahajudnya. Ya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa bahas. Dan kalau untuk bahasan itu saya rekomendasikan Ustaz Budi Ashari, beliau banyak membahas, paham betul tentang keseharian Nabi. Ya, yang tadi saya sampaikan pun banyak mendengar dari ceramah beliau. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi beliau. Maka mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Cukup? Apa di sini? Tutup doa ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang sudah hadir di majelis ini. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini, izinkan kami juga kelak bisa Kau kumpulkan di surga-Mu ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Dan izinkan kami bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami tahu keinginan kami tidak semuanya baik bagi kami ya Allah. Untuk itu kami memohon kepada dirimu ya Allah, anugerahkan hidayah bagi kami ya Allah. Dekatkan kami dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan dirimu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingatmu ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang hanya mengingatmu lebih banyak daripada segala hal selainmu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah.
Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Ya Allah, juga berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, guru-guru kami, angkat tinggi derajatnya, hapus dosa-dosanya, terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Dan di kesempatan ini kami juga memohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi dan menjajah saudara kami, ya Allah. Dan jadikan siapapun saudara kami yang wafat di sana jadikan syahid dan husnul khatimah, ya Allah. Sungguh kami iri dengan iman mereka, ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah, ya Allah. Anugerahkan kepada kami hidayah, anugerahkan kami iman sampai akhir hayat kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Semua yang hadir tolong dimaafkan jika ada kesalahan. Semuanya dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.